Shalom saudara-saudari yang dikasihi Kristus dan yang saya kasihi. Sebelum menonton video berikut ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share. Dan jangan lupa tombol loncengnya dipencet agar setiap kita memunculkan video-video yang terbaru muncul di HP saudara. Karena itu sudah termasuk membantu pelayanan ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, teman-teman semua, ini gambar di atas saya dan yang ada di bawah saya ini aksi pada 25 September 2025 kemarin. Dalam aksi bersama komunitas Yahudi yang ada di New York, Amerika, dan komunitas teman-teman aktivis Papua Merdeka yang ada di Amerika dalam aksi bersama. Ini menyatakan dukungan dari komunitas Yahudi terhadap perjuangan pembebasan Papua. Dan ini menjadi warning. Saya dalam beberapa waktu telah menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia harus berhati-hati dalam mendukung Palestina. Namun ya, situasi ini sudah terjadi dan kita lihat bagaimana komunitas Yahudi, dan yang perlu diingat bahwa orang Yahudi itu komitmen dalam mendukung dan menyatakan sebuah sikap. Nah, makanya saudaraku kasih, ya, doakan terus pelayanan kami ini supaya makin banyak jiwa-jiwa dimenangkan buat Tuhan. Karena kami juga punya pelayanan gereja tanpa tembok suri pintu Kristen. Ya, saya doain dalam nama Yesus, ikuti, diam aja. Ya, ini. Oh, ininya nggak ada, mana? Tapi bisa lah ya pakai itu ya. Pelayanan ini saudara sudah berjalan 7 tahun lebih, kurang lebih 1000-an orang lebih yang dari Bani Kedar Nebayot murtad atau percaya Yesus. Di sini tidak ada kolektif, tidak ada perpuluhan. Kita kasih makanan rohani, jasmani, dan kita kasih susu supaya mereka sehat. Dan sebagian mereka ya, ketika ikut setia ibadah tempat kami dapat kerja, tapi datang yang baru lagi, dapat kerja lagi yang lama, datang yang baru lagi. Jadi silih berganti seperti itu. Makanya saudara, hidup ini harus jadi berkat. Jadikan semua bangsa murid Tuhan. Saya mau berdoa buat semua saudara-saudara yang ada di channel ini, ya, biar selalu hidup di dalam Kristus dan mempercayakan hidup saudara kepada Dia yang Maha Kuasa, yaitu Yesus Kristus. Tuhan Yesus urapi mereka semua, berkati mereka, biar hidup mereka sehat selalu, yang sakit-sakit disembuhkan. Sehingga apa yang terjadi tanggal 25 September ini menjadi satu kemajuan baru bagi pergerakan Papua di internasional, dan tidak menuntut kemungkinan bahwa pemerintah Yahudi, pemerintahan Israel akan dengan terang-terangan juga akan menyatakan dukungannya kepada perjuangan pembebasan Papua Barat. Salam, salam akal sehat, Tuhan Yesus memberkati kita. Salam, salam akal sehat, Tuhan Yesus memberkati kita. International Olympic Committee atau Komite Olimpiade Internasional akhirnya memberikan sanksi kepada Indonesia, mengeluarkan Indonesia dari semua daftar tuan rumah penyelenggaraan pertandingan internasional. Saya tidak kaget, saya sudah menyampaikan hal ini sebelumnya bahwa negara-negara pendukung Israel kemungkinan akan melakukan gerakan tertentu untuk membalas Indonesia. Sikap kita jelas mendukung Palestina merdeka dan bahkan tidak memberikan visa terhadap atlet Israel yang ingin bertanding di Indonesia ketika menjadi tuan rumah. Nah, saya mengatakan ini mungkin tidak cukup hanya sebatas di olahraga, tetapi sangat mungkin negara-negara ini akan mendukung juga kemerdekaan Papua dan Aceh. Karena mereka sepertinya kesal dengan sikap Indonesia, dan saya berharap Indonesia juga sudah siap mengantisipasi ketika hal ini benar-benar terjadi. Karena sangat mungkin mereka akan menyamakan Papua, Aceh dengan Palestina harus diberikan kemerdekaan yang sama. Bagaimana dengan kita? Apakah sudah siap untuk mengantisipasi itu? Kita tunggu waktunya ke depan. Kita boleh dukung Palestina, tapi 4 kualifikasi itu juga dimiliki Papua. Jadi, ini ada 4 kualifikasi negara menurut Montevideo nih ya. 1, penduduknya tetap. Palestina punya nggak? Nah, wilayah yang ditentukan, ada nggak define teritorinya? Ada. Ada tapi debatable, ya kan? Betul. Terus pemerintahan punya nggak? Ya. Nah, kapasitas menjalin hubungan dengan negara lain, dia bisa kemana-mana, punya embassy, ada nggak? Ada, di Indonesia juga ada. Nah, jadi 4 kualifikasi itu ada kan, betul?
Betul. Pertanyaannya, kenapa Montevideo tidak bisa melahirkan Palestina sebagai negara merdeka? Indonesia harus hati-hati. Ini saya mengingatkan nih Presiden untuk hati-hati juga nih. Kita boleh dorong Palestina, tapi 4 kualifikasi itu juga dimiliki Papua. London tanggal 20 Oktober 2025. Saya sebagai Presiden Bangsa West Papua mengutuk keras pembantaian massal yang dilakukan oleh militer Indonesia di kampung Suanenggama mengakibatkan 15 warga sipil menjadi korban. Dan saya juga mengutuk keras pemboman melalui drone dan jet di Kiwirok mengakibatkan Lamek Taplo dan pasukannya gugur. Pembantaian ini juga pernah terjadi yang dikenal dengan Biak Berdarah, Wasior Berdarah, Paniai Berdarah, Abepura Berdarah, Wamena Berdarah, yang sekarang ini yang ke-6 kali terjadi di Intan Jaya, Kampung Suanenggama, menewaskan 15 orang yang tidak bersalah. Masyarakat sipil yang tidak bersalah dibunuh oleh kolonial Indonesia, dalam hal ini Tentara Nasional Indonesia. Oleh sebab itu, saya mendesak kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto segera menarik pasukan organik dan non-organik dari tanah Papua. Saya juga mendesak agar segera membuka akses untuk jurnalis, media, dan NGO untuk mengunjungi ke Papua yang pengungsi, terutama di Intan Jaya, Kiwirok, Oksibil, Puncak Jaya, Mai Barat, dan juga di seluruh wilayah di mana mereka sekarang ada di hutan rimba. Dan juga saya meminta kepada regional leader seperti MSG, Pacific Island Forum, segera mendesak Indonesia untuk mengizinkan UN High Commissioner kunjungi Papua Barat supaya mereka melihat sendiri apa yang terjadi. Saya menyampaikan kepada seluruh bangsa Papua segera bersatu untuk satu spirit, satu jiwa, agar kami bersatu untuk keluar dari bingkai NKRI. Kalau kami tinggal dengan Indonesia, pasti kami akan punah bersama rakyat Papua supaya kami merdeka dan kami hidup damai. Nah, itu tujuan utama daripada perjuangan bangsa Papua. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati. Papua merdeka. Kita menyampaikan bahwa lambat atau cepat, sedikit orang atau banyak orang, Papua tetap akan merdeka. Papua will freedom. Papua will free. Nah, jadi saya tegaskan atau saya tegaskan kepada kita orang Papua bahwa jaga keriting rambut kulit hitam harus dijaga dengan ketat. Jangan sampai kulit hitam rambut keriting ini habis atau punya di atas tanah dan negeri ini. Oleh karena itu, orang Papua berhenti menjual tanah dan juga berhenti kawin silang mengilang dengan bangsa-bangsa yang berkulit putih, berkulit kuning, berkulit merah, berkulit yang lain-lain. Itu dihentikan. Karena kita akan menjadikan negara sendiri di atas bangsa West Papua. Dan yang akan mendiami bangsa West Papua adalah orang-orang yang berkulit hitam dan berambut keriting. Itulah yang akan mendiaminya. Oleh sebab itu, jangan lupa diri, jangan anggap remeh dengan bahasamu di setiap-tiap suku yang ada di tanah dan negeri ini. Jangan anggap remeh dengan kulit hitammu, rambut keritingmu. Tetapi peliharalah itu dengan baik dan benar dari atas tanah ini. Memuji dan memuliakan nama Tuhan juga di atas tanah. Melakukan segala sesuatu di atas tanah. Membangun segala sesuatu di atas tanah. Menciptakan segala sesuatu di atas tanah. Dan mendirikan negara itu di atas tanah. Oleh karena itu, berhentilah
dari perbuatan-perbuatan bodoh kita ini. Bali, kalau kita stand sebagai pemerintah jelas. Tadi saya ulang-ulang lagi mengenai Undang-Undang Dasar, mengenai stand kita menjadi tuan yang rumah yang baik, keamanan, dan tentu ya tadi seperti banyak negara hari ini tidak hanya Indonesia, ya banyak negara juga sedang menghindar daripada pertemuan-pertemuan seperti itu. Nah posisi kita juga pasti kalkulatif kalau bila ada ya pertemuan pertandingan seperti itu, kan itu salah satunya. Dan tentu kembali daripada PBPB harus punya visi yang sama, ya, misi yang sama. Terlepas kita membela mengibarkan bendera merah putih, tetapi tentu politik dan olahraga secara keseluruhan kita harus sama roadmapnya. Itu yang kita bisa lakukan. Saya ingin tegaskan sama bapak-bapak, tidak ada satupun negara Arab, termasuk Turki, yang bukan Arab, Turki kan Eropa ya, tidak ada satupun negara Arab yang berani nyerang Israel. Itu kalau mau kasih tahu. Apalagi kita Indonesia, apa kejauhan, nggak nyampe rudarnya. Kita nggak punya pangkalan di sana, nggak ada satupun negara Arab yang berani nyerang Israel, termasuk Arab Saudi. Erdogan cuma teriak-teriak aja beraninya. Kenapa? Turki pernah kalah sama Israel dalam perang. Mesir kalah oleh Israel dalam perang, gak ada satupun yang berani. Mengapa mereka gak berani? Satu, mereka kalah canggih persenjataannya. Yang kedua, mereka kalah ekonominya. Yang ketiga, Amerika terlalu berkuasa. Jadi jangan salahkan mereka juga. Apalagi boro-boro Indonesia, Pak. Hak asasi manusia. Terus bagaimana di Republik tercinta ini? Bagaimana di Republik tercinta ini berulang kali mayoritas melanggar hak asasi manusia, khususnya kaum minoritas, di mana prinsip Undang-Undang Dasar 1945 itu terlalu jauh, Pak, memikirkan luar negeri. Bangsa sendiri saja tidak pernah dipikirkan. Coba Bapak hitung, di Republik ini ratusan kali bahkan ribuan kali Indonesia mayoritas melakukan penjajahan bagi kaum minoritas. Mana prinsip Undang-Undang Dasar 45 itu? Sungguh aneh bin ajaib. Salam akal sehat. Salam damai sejahtera. Puji Tuhan teman-teman, kembali jumpa lagi pada kesempatan ini. Dan ini sangat menarik sekali ya. Ya, ini adalah tamparan keras buat Menpora ya, Erick Thohir. Ya, ketika menanggapi IOC yang sudah memboikot Indonesia dari ajang olahraga internasional. Dan Indonesia saat ini tidak punya kesempatan lagi untuk menjadi menjadi tuan rumah melakukan turnamen internasional. Nah, teman-teman, di sini memang pemerintah ya dalam hal ini ya seperti Menpora dan juga Pramono Agung, Gubernur DKI Jakarta, dan juga Yusri Isra Mahendra yang telah memang menentang ya atlet-atlet Israel untuk bermain atau bertanding ke Indonesia dengan alasan karena Undang-Undang Dasar kita yang sudah dengan tegas mengatakan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Nah, karena Israel sedang menjajah bangsa Palestina, maka Indonesia saat ini belum terbuka atau membuka pintu maafnya terhadap penjajahan bangsa Israel terhadap Palestina. Nah, tetapi di dalam video ini ya kita melihat ini adalah tamparan keras ya. Karena apa? Undang-Undang Dasar dari sila pertama sampai ya sila kelima itu mencakup semua ya. Jika itu benar-benar harus ditegakkan ya, Bapak ini mengatakan bahwa kenapa umat Kristen yang dianggap minoritas masih ditindas, masih tertindas. Apa implementasi dari Undang-Undang Dasar seperti di sila ke berapa itu? Ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, kalau sebagai umat Kristen, saya merasa bahwa kami belum ada kebebasan beragama, ya, belum ada keadilan yang ditegakkan. Justru umat Kristen selalu dipersekusi di mana-mana. Nah, apakah ini amanat undang-undang yang sudah ditegakkan di negara kita? Nah, teman-teman semua, kita akan simak video selengkapnya dalam video
Nah, teman-teman semua, kita akan simak video selengkapnya dalam video berikut ini. Surat ini terbuka khususnya bagi Bapak Menteri Olahraga, Bapak Erick Thohir, dimanapun Bapak berada. Yang menjadi pertanyaan bagi saya, ketika sudah jelas-jelas bangsa Indonesia di backlist oleh IOC untuk tidak lagi menjadi tuan rumah dalam bentuk apapun, untuk khususnya olahraga. Padahal kita tahu olahraga itu mempersatukan seluruh bangsa, suku, etnis, agama, ras. Lalu, yang menjadi pertanyaan bagi saya, bagi Bapak Menteri Pemuda Olahraga, Bapak Erick. Bapak mengatakan bahwa Indonesia memegang prinsip Undang-Undang Dasar 1945. Pak, akumulasi dari Undang-Undang Dasar 1945 itu karena dasarnya bangsa Indonesia sangat membenci dengan Israel karena menganggap Israel melanggar hak asasi manusia. Terus bagaimana di Republik tercinta ini, berulang kali mayoritas melanggar hak asasi manusia, khususnya kaum minoritas, di mana prinsip Undang-Undang Dasar 1945 itu terlalu jauh, Pak, memikirkan luar negeri. Bangsa sendiri saja tidak pernah dipikirkan. Coba Bapak hitung, di Republik ini, ratusan kali bahkan ribuan kali Indonesia, mayoritas melakukan penjajahan bagi kaum minoritas. Mana prinsip Undang-Undang Dasar 45 itu? Sungguh aneh bin ajaib. Salam akal sehat.